Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Selamat pagi orang-orang terbahagia. Itu adalah saya, kamu, dan kita semua. FGB men. Be strong in the Lord. LOF. Oke. Makasih pada hari ini saya bisa dikasih kesempatan sama Pak Hari ya. Sebagai ketua chapter yang baru. Tentunya vibe-nya yang baru ya. Karena kita baru umurnya sama ya kurang lebih. Sama. Jadi bro mau kaderisasi? Atau gimana ini? Ya harus regenerasi. Iya, saya di sini bukan untuk khotbah. Jadi saya nggak mau dikatakan kalau orang bilang firman ya. Karena saya belajar satu hal. Kedatangannya Sri Paulus kali ini sangat menyentuh hati saya dan juga banyak sekali ya teman-teman di kalangan Katolik maupun Kristen di mana Sri Paulus adalah a man of action. His actions speak louder than his word. Perhatikan Sri Paulus tidak pernah atau mungkin kalau saya salah cuma hanya sekali ayat yang dia pakai. Tapi saya belum menemukan itu. Bantu saya. Tapi kita keseringan ngomong ayat dan ayat. Bukannya nggak boleh. Kaget kan? Jangan, santai dulu, tenang dulu ya. Menurut saya begini. Kita lebih baik actionnya itu lebih kencang daripada kata-kata kita. Ya. Ini saya mendapatkan dari Sri Paulus yang saya jarang mendapatkan dari, maaf, saya tidak mendiskreditkan pendeta karena saya juga saya dijamah dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, tapi ada dua hal yang sangat berbeda dan mencolok di mana ada yang namanya pastor in style. Ya? Oh, seriously Pak, sudah di take out itu. Di mana si pendeta itu jam tangannya sama saya mahalnya. Si Paulus pakainya yang namanya Casio cuma berapa? 200 ribu ya? 170 ribu. I think that is really an action, you know. Bukannya cuma hanya ngomong dan ngomong doang. I think we should learn them from there. So hari ini saya mau sharing saja tentang transition. Karena saya tahu dimanapun juga kita berada, kita harus mengalami satu transisi. Benar nggak? Ada 3 transisi yang hakiki. 1, dilahirkan. 2, kita married. 3, kita mati. Ya, yang tadi disampaikan oleh brother kita, Pak Markus, dia bilang diproses ya, mengalami proses. Ya. Bagi saya itu adalah transisi. Proses itu bagus supaya kita bisa mengalami yang namanya transisi. Oke, dari sini ya. Baca aja ya. Mana ya? Sini. Apa sih transisi itu? Definisinya ya, bisa ditinggikan dikit nggak nih? Agak nggak kelihatan ya. Atau sininya sedikit ditinggikan ya. Bahasa Latin transisi adalah transire atau grow across atau pass over. Seperti tadi kesaksiannya brother kita bahwa dia telah melalui satu proses di mana tadi dia dari bangkrut sehingga dia dapat kembali menjadi diberkatin. Ya Pak ya, itu jelas. Karena kita zaman sekarang ini terlalu sering ngomong sesuatu, tapi definisinya nggak jelas. The process of period of changing from one state or conditions to another. Jadi ada proses atau period waktu berubah dari satu state atau kondisi ke another, ke satu posisi. Saya pun juga mengalaminya. Saya yakin di sini semua mengalaminya. Dan bahkan sekarang kalau yang senior-senior di sini ada masuk satu transisi di mana wah
saya udah uzur atau gimana, saya rasa nggak boleh begitu kali ya. Karena semuanya itu harus semangat dulu kan. Ya. How do you face your transitional seasons of life? Ini yang saya lagi bicara-bicara sama teman-teman yang seusia saya tentunya, di mana usia 56 juga nggak muda juga. Karena saya juga sudah memikirkan bagaimana 10 tahun kemudian bahwa saya juga nggak mau kerja terus seperti ini. Ya, saya juga mau menikmatin hidup sedikit tentunya, dan saya mau semi pensiun. Dan pada waktu itu benar-benar melayani Tuhan. Sekarang usia produktif saya. Some people they said life start from 50. I don't know about you. Tapi 60. Oh, puji Tuhan. That is spirit. Words of encouragement. Tapi di sanalah saya berpikir bahwa saya tidak boleh dalam masa produktif saya berhenti bekerja, ya, dan bukan nggak boleh melayani Tuhan, tapi saya harus jelas. Saya harus jelas bahwa saya ini masih produktif. Di mana banyak orang, apalagi di tahun ini, di mana pemerintah sudah mendeklarasikan bahwa ekonomi kita itu menurun dibandingkan tahun lalu. Dan kalau kita Google, nggak usah percaya saya begitu aja, Google aja, begitu banyak yang namanya PHK. So what are we going to do? Apa yang kita akan lakukan ya dalam transisi ini? Kalau saya mau enjoy aja bisa, puji Tuhan. Saya mau keliling dunia sekarang 1 tahun bisa. Tapi apakah that is your life? Di mana kamu masih produktif, di mana kamu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berkarya dan kamu hanya waste your time? Waste your life? No. Saya tahu tujuan hidup saya. Oke, next. Ada 3 hal yang bagi saya perlu how kita sikapin nama transisi itu. Pertama ada integrity, yaitu righteousness. Bravery, yaitu courage. Yang ketiga adalah mastery, yaitu knowledge. Kita akan bahas satu persatu ya. Integrity. Di Proverb 12 ayat 22 dikatakan gini, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Jadi Tuhan itu nggak suka dengan mulut yang bohong. Berapa banyak di antara kita, di sini nggak ada. Serius, di sini ini adalah tempat yang senior, saya suka sekali. Saya punya mentor. Tapi banyak, kita nggak bisa pungkirin itu. Di full gospel pun, hati-hati Pak. Orang ditipu. Di full gospel juga. Jadi mana-mana bisa lah. Kan kita bicara konteksnya itu adalah kekristenan. Katanya anak Tuhan. Gitu. Tapi banyak. Dan mereka orang ada beberapa yang datang ke saya, Pak, saya ditipu dengan ini dan itu. Saya bilang, oke. Saya akan coba cari solusinya, kita panggil. Tapi saya ngomong dulu sama dia. Waktu kamu make this deal, kamu kok nggak pernah ke saya? Jadi waktu deal ini go through, waktu kamu orang make money, profit, apakah kamu ke saya? Lupa kan? That is fine. Cuman masalahnya saya cuma mau menyatakan bahwa integrity itu penting. Dan jangan cuma kita harus melihat kasat mata. Kasat mata, oh itu orang sudah berubah, orang itu tidak minum, tidak dugem, tidak judi, tidak narkoba, bla bla bla. Tapi dia lupa bahwa Tuhan tidak suka yang namanya lying lips, mulut yang berbohong. Berapa banyak di antara kita yang sering mendengarkan teman-teman kita gibah? Tahu gibah? Gibah itu ngomongin orang jelek. Berapa sih?
Apa? Ngerasani atau ya apalah. Ataupun dengki. Ngomong iri, ngomongin orang yang kita nggak ada urusannya. Tahu-tahu datang ke saya, bro, lu tahu nggak itu orang begini? Saya bingung juga gitu. Urusannya lu apa dulu? Kalau lu dimakan duitnya, ayo, gua jabanin. Tapi lu kasih gua barang buktinya. Tapi kalau nggak ada urusannya, kenapa lu harus gibah? Ya, jadi integrity nanti saya kasih juga contoh-contohnya. Di sini udah dikirim lagi nggak yang paling baru? Karena saya udah lupa. Anak saya baru kirim, enggak? Oke, saya baru saja kirim ke Presiden Chapter. Saya dapat plakat dari Irjen Minerba bahwa saya dapat plakat yang ditulis berakhlak. Ya, itu jarang sekali, saudara. Karena kalau kita bicara tambang, biasanya itu jorok, ya, kotor tanda kutip. Tapi saya bersyukur, si Irjen itu, dia adalah purnawirawan bintang 3, dia seorang Paspampres ya. Dan puji Tuhan, dia sudah janji bahwa dia akan datang ke kawinan anak saya, dia akan mewakili keluarga saya untuk make a speech. Sampai saya bingung, wow Tuhan, luar biasa. Dia seorang Irjen Minerba sampai sekarang, ya, dan dia juga seorang komisaris Pertamina sampai sekarang, dia mau menyampaikan 1-2 buah kata untuk saya. Berapa banyak di antara kita yang tahu kalau main tambang batu bara atau tambang manapun itu jorok? Berapa, tahu nggak? Udah sering ya dengar ya, penambang-penambang itu. Ya. Saya dikasih kesempatan untuk Spanyol pun, tahu nggak Spanyol? Separuh nyolong. Nggak mau Pak, nggak mau. Kalau nggak saya bisa lebih kaya dari sekarang. Anda tahu, pernah dengar yang namanya Harvey Muiz? Pernah dengar yang namanya siapa itu Crazy Rich Pig yang masuk penjara? Helena ya. Itu saya juga punya tambang di Bangka, tambang timah. 2006 saya udah masuk, ya. Tapi saya sebagai hanya kontraktor, pure kontraktor untuk PT Timah. Tidak ada 1 kilo pun atau lebih yang saya jual keluar. Sampai 2016. 2016 ada kejadian yang, ya belum kejadian besar, tapi ada orang yang datang kepada saya, intinya, Pak Antoni mau nggak gabung sama mereka orang? Dikasih saya punya skemanya, saya bilang nggak apa-apa, nggak usah. Gua mundur aja. Apakah Anda bisa begitu? Di mana Anda punya kesempatan untuk menjadi lebih kaya lagi. Tapi saya tolak. Integrity. Ya, saya tidak bilang saya itu sempurna, enggak. Tapi paling enggak di keuangan, jelas saya clean and clear. Puji Tuhan itu. Ya. Oke. Bravery. Nanti Pak tolong ya share ke teman-teman plakatnya saya, fotonya. Bravery itu courage, keberanian. Oke. Yosua 1 ayat 9 dikatakan begini, have I not command you, be strong and courage. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord God will be with you wherever you go. Jadi kita nggak boleh takut apapun juga kondisinya. Kondisi pada tahun ini adalah tahun yang kurang mengenakan, tidak lebih baik dari tahun yang lalu. Tapi saya percaya bahwa siapa yang mengandalkan Tuhan dan dia benar-benar hatinya itu ya lurus, tidak bengkok, dia tetap akan dipelihara. Dia tetap akan diberkatin. Ya, saya pun tidak luput dari yang namanya masalah Covid tahun 2020. Itu saya punya kita ya keluarga punya business family
Hampir semuanya merah. Ya. Kalau kita bilang nangis ya nangis. Tapi when I think about it, begitu saya pikir-pikir, enggak juga. Kenapa? Kita bersyukur bahwa utang kita terlalu kecil dibandingkan asetnya. Sehingga kita tetap bisa tidur nyenyak, makan pun nikmat. Puji Tuhan. Dan berapa banyak teman-teman kita, ya Pak ya, nggak usah saya ngomongin satu persatu, Google saja, berapa banyak yang namanya orang-orang yang besar, tanda kutip, sudah masuk penjara. Sempat ada satu securities company yang besar sekali, kalau saya ngomong namanya, pasti tahu, divonis 20 tahun penjara. Datang ke papa saya pada waktu itu, dan dia minta cuma hanya kita invest 10M. Saya tolak. Teman itu, saya kenal. Terus dia bilang, keluar, saya antarin sampai ke lift. Dia bilang, bro, kok lu begitu sih sama gua? Bilang gini. Saya nggak ngomong namanya ya. Saya ngomongnya gini, saya nggak usah sebut namanya. Bos, lu itu udah kaya. Kenapa lu tetap berakrobat? Dia paham maksud saya. Dia senyum karena dia orang Jawa, tulen. Dia bilang, ya aku kan gini bro. Aku itu begini. Hati-hati. Jangan pikir Anda itu sudah begini tidak mau berubah. Ketika ada orang yang menyampaikan kebaikan, kamu ya berubahlah. Jangan dianggap enteng. Ya. Nah ini, thank you. Ini plakat saya. Saya bersyukur dari Letnan Jenderal TNI, Purnawirawan Bambang Suswantono, mungkin Pak Darbito mungkin, itu juniornya Bapak pasti. Ya, luar biasa dia sekarang. Next. Udah ada. Nanti di-share aja. Bravery. Saya mau sampaikan begini, ketika COVID menghantam, ya tahun 2020, saya bersyukur dengan Tuhan. Saya dikasih keberanian untuk membuka lapangan kerja. Dan sampai dari COVID sampai sekarang sudah mempunyai 8 restoran. Itu namanya bravery. Bukan cuma hanya ngomong iman. Iman lu kemana bro? Sering ya kalau kita datang ke persekutuan atau pertemuan macam begini, pembicaranya menggebu-gebu, teriak-teriak, iman. Dia sendiri apa ya? Mulailah kita critical thinking, kita harus belajar, itu orang ngomong tok atau gimana ya? Belajar seperti Paulus, dia tidak perlu harus berteriak-teriak. Tapi dia datang, waktu ketika dia datang, yang dia datangin pertama adalah siapa? Yayasan Anak kan? Dia datang, dan dia bahkan mencuci kakinya si imigran itu. Saya wow, ini benar-benar teladan. Bukan kayak kita, kalau kita mau datangnya mah ke Bintang 5 melulu kalau bisa. Nggak ada di sini. Kita semua mau yang melayani di tempat yang low. Oke, mastery. Proverb 18 ayat 15 dikatakan begini, the heart of listening acquires knowledge, for the ears of the wise seek it out. Nah, gimana kita bisa menjadi orang yang berhikmat? Jelas dikatakan bahwa kita harus sering mendengar. Bukan ngomong terus. Ada ya orang yang sering ngomong dan ngomong. Dan akhirnya kita nggak tahu dia ngomong apa. Ya, the heart of listening. Listening itu membedakan, listening spirit, membedakan mana yang benar dan yang salah. Berapa banyak di antara kita yang ketipu karena kita kurang memahami yang namanya listening spirit. Kita kalau ditawarkan satu orang, wah seakan-akan hebat, proposalnya itu orang hebat karena dia adalah orang marketing. Waktu kita jalanin adalah tipuan, jebakan Batman. Karena kita tidak pernah belajar yang namanya knowledge.
Dan Bapak-bapak yang terhormat di sini, walaupun Anda pikir kalian udah kaya, kalian orang sudah pinter, janganlah pernah berhenti belajar. Ya, kalau knowledge itu tidak pernah ada yang bisa ngomong, aku sudah tahu semuanya. Kalau Anda telah mengatakan itu berarti ada orang yang sombong. Ya, saya masih sering, saya dengerin YouTube yang berkualitas, saya sering bercengkerama dengan orang-orang yang pintar menurut saya, yang punya perusahaan, asetnya bukan cuma triliunan tapi salesnya yang triliunan. Itu membuat saya lebih pintar. Dan kalau kita ada knowledge, tentunya kita bisa mengembangkan sesuatu, benar enggak? Kecuali kalau Anda semua mau jadi pendeta, monggo. Enggak ada salahnya, it's good. Itu adalah the highest calling. Tapi saya selalu bicara, maaf, ada Pak Ardian, ada semua senior, saya bilang begini sama yang muda-muda. Kalian orang itu, kalau benar-benar itu ada calling ke jadi pendeta, itu bagus banget. Tapi jangan sekali-sekali kalau bukan calling you mau jadi pendeta. Ya, jangan menjadi pengusaha rasa pendeta. Yang ada adalah sekarang pendeta rasa businessman. Benar nggak? Nah, saya juga dengar, itu biasa aja bagi saya sama senyum-senyum aja. Di luaran saya dengar, ya cuma beberapa orang, waduh, Brother Anthony mah flamboyan. Dia mah keren banget dari atas sampai sepatunya pun semua branded. Saya nggak pungkirin, saya nggak munafik, saya bilang iya. Kenapa? Emang gue nyolong? Tapi kalau pendeta yang pakai begitu, kenapa lu diam? Coba dong, fair. You have to be fair. Ya, ngomongin orang boleh, gak apa-apa, itu biasa aja. Tapi jangan dibulak-balik. Nanti kasihan kamunya tidak akan diberkati maksimal sama Tuhan. Gitu, saya seorang pengusaha. Pak Ardian juga sering-sering pakai sepatunya Hermes, gak apa-apa. Saya bilang, wah, tahu dong. Saya malah seneng. Waduh, gua ada teman gitu kan. Jangan. Oh, puji Tuhan. Tapi apapun juga lah. Coba kita be more smart, knowledgeable. Jangan cuma selalu bicaranya mengutip ayat dan ayat. Itu baik. Tapi ingat ya, kita selalu, setiap kali kita di Full Gospel, kita bilang visi misinya, kembalilah kalian orang ke gereja masing-masing pada hari Minggu. Benar nggak? Hari Minggu kalian orang udah menerima yang namanya firman Tuhan. Kita datang di sini ada Full Gospel businessman. Kenapa kok nggak mau bicara sedikit kepintaran, kecerdasan, knowledge about business? Why? You mau rasa pendeta? Udah hebat gitu kalau udah jadi berasa pendeta. Mau dicium tangan? Wah. Please. If you're not a priest, don't be a priest. Be a businessman. Be a businessman yang bisa memberkati orang banyak. Ya. Saya belakangan ini juga saya tergerak, ya doakan saja saya mau beli satu perusahaan yang namanya P2P, peer to peer. Karena saya nggak tahan gitu, saya pikir waduh ini gila ya Indonesia, yang namanya pinjol. Anda tahu bunganya pinjol itu berapa? Per hari. Sudah pernah hitung? Belum, 0,37% Pak. Per hari. Jadi kalau 1 tahun berapa? Almost 100%. Ya. Dengan P2P yang saya mau beli ini dan doakan saja, saya bisa memberikan maksimum 3% per bulan. This is only 36%. Mungkin saya akan dimusuhin banyak orang. But I'm doing something. I'm doing something a little bit. Ya. Karena kita harus berdampak. Anak Tuhan harus berdampak. Terlalu banyak orang yang sudah pintar ngomong kok di stage. Pintar udah banyak. Tapi yang mau melakukan sesuatu jarang, Pak. Ya, be brave. Mastery, knowledge.
Ya. Oke, yang ini yang saya selalu sampaikan juga ke teman-teman, caranya, step by stepnya. Karena saya suka dengan ilmiah. Approach saya itu suka dengan ilmiah. Ya. Tapi tentunya ditunjang dengan ayat. Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kalau kita membaca dengan seksama, ada 3 fase yang kita bisa mendapatkannya. Pertama adalah good, kedua adalah better, lihat di kotak ya, dan yang ketiga adalah excellent. Saya akan menunjang ayat ini dengan ayat yang lain, yaitu Efesus 4 ayat 28 dikatakan begini, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Ada 3 juga tahapannya. Yang pertama, seseorang berhentilah dia mencuri. Ya, Pak, saya nggak pernah mencuri. Oh ya? Coba, ingat-ingat deh, waktu kita barusan belajar kerja di tempat orang. Bos kita suruh masuk jam 9, pulang jam 5. Sering kan kita datangnya jam 9.30? Saya sama yang dulu, itu udah curi waktu Pak. Ya, ada pen, waktu kita ke kantornya teman-teman, pennya emang murah sih, gitu. Emang untuk tanda tangan segala macam yang murah-murah. Dia ambil dia. Dia pikir ini teman gua kan kaya, gua ambil aja deh pennya. Nah yang kitanya yang bingung kan, kalau mau tanda tangan lagi kok nggak ada ya semuanya. Ya, itu hal kecil, tapi Tuhan akan memperhatikan itu. Ya. Jadi orang yang tadinya mencuri, berhentilah mencuri. Karena kalau nggak mencuri itu baru cuma hanya baik. Baik adanya, nggak ada spesial. Tapi ketika kita belajar bekerja, but must work, doing something useful with their own hands, berarti itu kita masuk ke fase yang kedua, di mana transisi itu bergeser, better. Tadinya seorang yang namanya pencuri, karena malas, dia sekarang mau bekerja dengan tangannya sendiri. Itu namanya better. Ya. Tapi yang lihat yang ketiga fasenya. That they may have something to share with those in need. Ini baru wonderful, dikatakan excellent. Tadinya dia seorang pencuri, dia berhenti mencuri dan dia sekarang mau bekerja, setelah dia bekerja diberkatin, dia dapat memberkati orang yang memerlukannya. That is excellent. Dan kita, termasuk saya lagi belajar untuk arahnya ke excellent. Bro, kenapa lu ganti? Nggak jadi perfect will di kotak itu. Begini Pak, kalau saya taruh perfect di sana, kalian orang setengah akan pulang. Karena pembicaranya juga nggak perfect. Fair? Tapi kalau excellent, saya berani challenge you all. Kita semua mau arahnya ke excellent. Betul? Ini ada tokoh Alkitab tentunya yang saya bisa pakai yang bagus. Tentunya Tuhan, of course Tuhan Yesus is the only teladan yang the best, excellence ya. Tapi kalau secara manusia ada Yusuf. Yusuf waktu mudanya gimana? Ingat gak dia waktu itu dikasih mimpi? Kasih mimpi bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia. Ya, dia tuh di pampered sama orang tuanya, dikasih garment yang bagus sehingga dia men-trigger itu memicu keirian, kecemburuan saudara-saudaranya. Singkat cerita, dia dijual sebagai budak, betul ya? Lalu abis itu nggak lama kemudian dia masuk penjara. Nah, ini ada transisi yang luar biasa bagi saya. Dia tadinya seorang anak yang dimanja, ya,
Lalu dia dijual menjadi budak sampai masuk ke penjara di mana dia tidak melakukan kejahatannya. Dan yang saya suka banget yaitu adalah dia ada 3 komponen yang tadi saya sampaikan. Yaitu pertama, dia punya integrity. Dia waktu jadi budak, ya, terus dia itu dirayu sama Tante Poti, ya, Potifar, Tante Poti, ya. Karena dia punya integritas, dia sampai berkata begini, aku tidak akan menyentuh istri atau yang dimiliki oleh tuanku. Itu integrity. Dan yang kedua, dia punya yang namanya bravery. Dia berani mengatakan tidak sama Tante Poti. Ya. Apakah kita berani mengatakan tidak dengan yang namanya suap menyuap? Apakah kita berani mengatakan tidak kepada teman-teman kita yang membawa kita untuk bekerja sama dengan yang keuntungan haram? Di Indonesia itu kalau mau kaya cepat, gampang, uang haram banyak. Saya ditawarin ada beberapa, saya bilang maaf, it's not my cup of tea. Ya. Oke, Yusuf di penjara, lalu singkat cerita dia menjadi Yusuf menjadi gubernur, orang keduanya di Mesir. Dan Anda tahu nggak, menjadi gubernur itu harus punya skill, punya mastery. Dia harus bisa pintar manage begitu banyak orang, benar nggak? Bukan dia itu bodoh-bodoh gitu ya, nggak mungkin. Nah inilah kita kalau mau jadi anak Tuhan, itu kita juga harus tetap acquire yang namanya knowledge. Ya, untuk kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Saya akan masuk ke cerita saya sendiri, cerita pribadi, di mana sudah secular, sudah muter kemana-mana cerita saya yang cukup heboh, karena ini adalah urusan keluarga sendiri. Tapi intinya begini, saya tidak akan mau menjelek-jelekan karena sudah selesai semua, puji Tuhan. Kami sudah menandatangani yang namanya perjanjian perdamaian. Tapi saya mau kasih sharing, bahwa di mana bapak-bapak di sini, ya, pengusaha, mungkin waktunya terbuka sama anak-anaknya. Di mana kekayaan kalian orang semua? Karena ada beberapa teman saya, nggak terlalu tua, dia baru umur 60, sudah demensia. Ini kasihan banget. Ketika dia demensia, dia tidak pernah membuka yang namanya keuangan dia kepada anak-anaknya dan istrinya. So, kalau dia meninggal, anak-anaknya, istrinya nggak tahu bahkan harta dia di mana. Ya. Usia saya mungkin lebih muda dari bapak-bapak di sini, tapi saya sudah membukanya kepada istri saya. Dan bahkan dia yang mengurus yang namanya keuangan saya. Dan saya cuma tahu nggak dikasih berapa? 3%. Seperti infak, Pak. Ya. Kembali kepada saya punya sedikit isu masalah ini. Jadi tahun 18 ada sedikit pertikaian di antara keluarga saya. Ya. Dan singkat cerita, saya, kakak saya perempuan 2 melawan kakak saya yang paling tua, abang saya. Saya akan ngomong ini untuk sesuatu pembelajaran. Di mana kalau kalian orang masih cinta dengan anaknya, lebih baik itu namanya wasiat ditata dari sekarang. Karena we never know. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya. Dan singkat cerita, dari pertikaian itu 2022 kita menang. Saya, kakak saya yang 2 perempuan, kita menang di PN, di PT, dan semua hakim yang kita mintakan dikabulkan semua.
Semua, gak ada yang namanya banci-bancian, gak ada. Ya. Tapi kita lihat, saya belajar dari sini. Saya bukan cuma ngomong doang. Kalau ngomong mah gampang, talk is cheap. Tapi ketika saya menang, dan saya sedih, kakak saya, abang saya meninggal. Ya, saya kumpulin istri dan anak-anaknya. Saya bilang sudah ya, sudah selesai. Ya, mari kita menjadi satu lagi, kembali menjadi baik. Ya, saya udah menang. Ya, kalau kalian orang nggak sadar dengan ini, saya akan melakukan semua. Saya akan ikutin yang namanya hakim telah menangkan. Yang dimana saya jauh akan mendapatkan warisan atau wasiat dari papa saya. Paham ya ini sampai sana? Tapi apa yang saya lakukan? Ketika mereka orang, enggak kita mau baik-baik, kita mau beres-beresan. Oke, good. Apa yang sudah ditulis oleh papa saya sama engkong kamu, saya akan kembalikan kembali. Bapak dan Ibu, kalau saya nggak dalam Tuhan, dan saya nggak punya integritas, saya bisa aja terusin. Saya akan mendapatkan porsi yang jauh lebih besar daripada apa yang saya dapatkan sekarang. Paham kan? Dan tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, Antoni jahat. Kenapa? Ini hakim punya putusan. Secara manusia, di bumi, saya tidak ada salahnya. Benar kan? Tapi saya ingat, saya takut sama Tuhan. Itu namanya untuk orang muslim tidak berkah. Jadi saya panggil sama mereka orang, bikin perjanjian, dan puji Tuhan, kita sudah tanda tangan. Semuanya saya kembalikan sesuai porsi yang ditulis sama bapak saya. Apakah saya menjadi susah? Enggak. Puji Tuhan di tahun 2023, semua perusahaan saya, hampir semua, mencetak uang, mencetak profit jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi apakah kita takut untuk melakukan yang kebaikan? No, bravery. Kita harus berani belajar. Mengatakan kalau salah ya salah, kalau benar adalah benar. Saya rasa ini adalah kita sudah masuk ke konklusinya. Saya cuma hanya menyampaikan begini kepada anak-anak muda, make it simple aja, bahwa tantangan akan terus ada, dan itu pasti karena kita adalah manusia. Kalau udah nggak ada tantangan berarti kita sudah di kuburan ya. Jadi gampang aja dengan anak muda saya bilang begini, kita harus fokusnya kepada salib. Dan ada 3 komponen yang terbesar kalau saya pelajarin adalah kita punya mindset. Ya, mindset harus kita benarkan dulu, seperti tadi itu. Dari sana, if we have a good mindset, positive mindset, maka outcome-nya akan menjadi output-nya positif. Yang kedua, your mouth, mulut kita. Karena di Alkitab itu juga tertulis jelas, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi kalau kalian orang, teman-teman, bapak-bapak yang sudah mungkin pikirnya, oh gue udah ada umur, gue sakit-sakitan, never say that. Never say that. Ya, bilang, I am strong, I am healthy in Jesus' name. Ya, bahkan saya percaya ya, kalau kita selalu mengatakan yang positif, maka kita secara tidak subconsciously kita akan terprogram bahwa kita itu sehat. Tapi kalau kita selalu ngomong, gue udah seginilah. Kalau bahasa Chinese-nya apa? Gue udah lauhui. Wah ini gimana ya, bilang, ya baru umur, let's say lah ya, baru 65, 70, sepertinya udah kakek-kakek banget. Ya janganlah. Dan saya teringat dengan yang namanya, itu Musa. Musa itu bagus. Dia di Alkitab dikatakan, his eyes never go dim, and his
strength never abate. Artinya mata dia tidak pernah rabun. Dan tenaga dia tidak pernah berkurang. Nah, the choice is yours. Kalau Anda benar-benar percaya dengan Injil sepenuhnya, perjanjian lama dan sampai perjanjian baru, then you should believe this. Anda harus percaya. Dan sering katakan itu. Yang ketiga, yang terakhir ada your heart. Karena di Alkitab jelas dikatakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena di sanalah tercurah apa? Terpancar kehidupan. Thank you. Jadi kalau hati kita nggak lurus, nggak lempeng, saya nggak percaya berkat itu mengalir. Selalu kalau ngomongnya itu boleh, you ngomong manis boleh, ya. Tapi Tuhan tahu kok. Anda kalau mau memanipulasi atau mau mengglorifikasikan diri sendiri, Tuhan tahu. Tapi ketika kita menjaga hati kita, waktu kita di depan ini berkata-kata tentang kebaikan Tuhan untuk mengglorifikasi, untuk magnify God, itu beda. Bukan kamu hanya mau ngomong kepintaran lu, enggak. Saya ada di sini karena semua anugerah Tuhan, percaya itu. I've been through many fire. Saya pernah juga di lembah kekelaman. Tapi lihat, kalau Tuhan mau mengangkat, tidak ada yang bisa menutupnya. Semua akan menjadi baik. Tuhan memberkati.